ekshumasi. Selanjutnya, kali ini kita dan juga pemeriksaan. Polisi ekshumasi makam Imam Khomeini Sidik untuk keperluan autopsi ulang. Tebo, Jambi, dimensitv-news.com. Di tempat pemakaman umum TPU PTP Desa Karangdadi Kecamatan Rimbo Ilir, dilakukan ekshumasi pembongkaran makam jenazah almarhum Imam Khomeini Sidik IKS guna dilakukan autopsi pembedahan mayat. Almarhum IKS telah dikuburkan pada tanggal 19 Juni tahun 2025 lalu akibat diduga dianiaya oleh para pelaku karena diduga mencuri TBS hingga meregang nyawa saat dibawa ke tempat perawatan kesehatan. Tindakan main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa ini lalu dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Rimbo Bujang, dan oleh penyidik Polsek ditetapkan hanya 1 orang tersangka, sementara keluarga korban dan kuasa hukumnya meyakini ada 5-7 orang diduga pelaku. Penyidik Polsek Rimbo Bujang menjerat pelaku dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, sementara pihak keluarga dan kuasa hukum mentersangkakan penerapan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama pengeroyokan. Pasal 171, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. 2. Yang bersalah diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. 2. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. 3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. Ekshumasi dilakukan pada mulai sekitar pukul 10 sampai pukul 13.30-an itu. Awak media tidak dapat meliput secara langsung karena dibatasi polis line garis kuning pembatas kepolisian. Namun menurut salah seorang personel Polsek Rimbo Bujang yang bisa mengakses langsung proses ekshumasi, kondisi jenazah saat diangkat relatif masih utuh, hanya saja bau menyengat langsung merebak saat jenazah diangkat. Kuasa hukum korban, Henry C. Saragi SH, memberikan konferensi pers, bahwa ekshumasi telah selesai dilakukan dan akan menunggu hasil autopsi berupa visum et repertum dari dokter forensik. Kita menunggu hasil visum et repertum dari dokter forensik, selanjutnya baru kita minta rekonstruksi ulang. Specific investigation juga terus kita upayakan berupa sita alat komunikasi, HP, terduga para pelaku untuk dicek agar ketahuan rantai komando peristiwa kejadian, dari para pelaku dari mana ada perintah pengeroyokan terjadi dan siapa saja yang terlibat, ujar Henry Saragi. Hari ini kita mengekshumasi dan juga pemeriksaan terhadap luka-luka yang dialami tubuh jenazah. Ya, kemudian pemeriksaan tadi sudah selesai dan segera akan dikuburkan lagi. Oke. Untuk hasilnya, dokternya dari mana Pak Hendri? Dokter dari Kota Medan, Pak Dokter Haji Mistar di Tongah. Untuk keputusan otopsi ini umumnya berapa lama nih Bang Hendri dari otopsi sampai ada hasil? Itu tim kedokteran. Siapa ketua tim kedokteran bisa menjawab? Pak Dokter Haji Mistar di Tongah. Ahli forensik. Ini untuk tim autopsinya dari mana aja nih Bang Hendri? Semuanya dari Kota Medan. Dari Medan semua. Semua dari Kota Medan. Yang dari Jambi ada Pak? Dari Jambi kelihatan nggak? Langkah hukum ya. Usai ekshumasi ini, langkah apa lagi yang akan diterobos atau yang ditemukan Pak? Mungkin alat komunikasi 7 saksi itu akan disita. Alat yang dipakai saat kejadian. Iya. Dan dipanggil ahli digital forensik karena pendekatan kita scientific investigation. Apa aja itu alat bukti yang akan ditahan Pak? Mungkin percakapan ada rantai komando ketika pengintaian dan penyerangan. Oh begitu ya. Iya. Dan apakah sudah ada yang disita Pak dari alat milik para diduga pelaku? Langsung ke penyidik. Nanti langsung ke penyidik. Kita nggak bisa juga melangkahi proses penyidikan kan. Setelah otopsi ini apa yang dilakukan sebagai pengacara? Sita handphone saksi-saksi akan disita. Untuk teknisnya ke penyidik. Jadi ke Polres Tebo. Polres Tebo, tim Pidum Polres Tebo. Kapan itu Pak? Secepatnya, Secepatnya. Ya. baru kita rekonstruksi.
usai ini masih menunggu waktu baru rekonstruksinya. Digital forensik dulu, handphone dulu kita percakapan antara 7 saksi ini. Dari kejadian tersebut kan telah ditetapkan 1 orang tersangka. Apakah ada kemungkinan ada penambahan? Kalau nanti ditemukan bukti dari scientific investigation wajib, nggak bisa nggak. Begitu ya. Ada indikasinya masalah ini ada yang ditutup-tutupi. Kira-kira menurut Bapak pengacara apa yang ditutup-tutupi? Belum sampai ke situ, kita belum bisa sampai ke situ. Berapa lama hasilnya nanti Pak? Itu ke dokter forensik bisa menjawabnya. Yang jelas ekshumasi sudah selesai. Jadi untuk rekonstruksi kita masih menunggu lagi Pak ya? Menunggu lagi setelah bukti dari handphone 7 saksi ditemukan. Sudah yang lain? Baik. Oke, barangkali Bapak ada yang mau disampaikan Pak? Untuk proses hukumnya sama-sama kita lihat nanti dari pendekatan scientific investigation. Karena kalau kita dari saksi pasti secara psikologis menutupi. Oh iya Bang, untuk sampai sejauh ini penetapan dari penyidik apakah masih ke 351, apakah sudah ada pergeseran? Pergeseran penambahan sifatnya. Langsung ke penyidik aja. Cukup ya? Ekshumasi dilakukan oleh tim Inafis Polres Tebo dan autopsi dikerjakan oleh 4 dokter forensik dari RS Bayangkara Medan yaitu Dr. Hamistar Ritonga SP, FM, MH, Kes Dr. Dedi Andika Setiawan MKet, For Dr. Al-Aqsa MKes, MKet, For dan Jalal Teknisi. Hasil visum sendiri masih menunggu hasil pemeriksaan forensik di laboratorium dari pengambilan jaringan tubuh dan cairan yang diambil tim forensik saat autopsi. Hadir dalam proses ekshumasi, beberapa warga sekitar, pihak keluarga almarhum, personel Polri dari Polsek Rimbo Ilir, Polsek Rimbo Bujang dan Polres Tebo, TNI dan puluhan awak media online, cetak maupun elektronik dari Tebo, Bungo, dan Jambi. Tindakan autopsi menjadi harapan keluarga untuk mengetahui pembunuhan almarhum IKS. Dead Body Talk atau mayat bicara melalui hasil autopsi diharapkan bisa memberikan jawaban. Tadi yang Ibu saksikan tadi, ada tak luka-luka yang dicurigai Bu? Yang Ibu ada. Apa aja Bu yang Ibu lihat? Saya kasat mata. Mata, terus telinga, terus kuping, kepala. Itu nampak luka sajam ya? Atau benda tumpul atau apa nampak ini? Ya hampir-hampir kayak benda lah. Ibu berharap ini terungkap ya? Ya mudah-mudahan terungkap. Siapa namanya Bu? Bu Semina. Semina. Ya. Masih satu kali lagi Bu, luka-luka itu hanya di bagian-bagian situ aja Bu? Atau ada luka lain yang kira-kira belum ditemukan atau bagaimana Bu? Pokoknya hari itu keluar darah lah dari kuping, dari mulut, dari kepala, kakinya ini bekas apa namanya itu, pukulan. Ada dicurigai ada senjata tajam mungkin? Ada. Dia ada bagian mana? Bagian kepala. Kepala tadi ya. Liputan, Herman, Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Jambi, mengabarkan untuk DimensiTVNews.com. Inspirasi membangun daerah.